mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga boleh kami bersama-sama di tempat ini, bahkan melalui di rumah kami masing-masing, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami memanfaatkannya untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon pertolongan inspirasi dari kuasa Roh Kudus, memampukan kami membaca dan merenungkannya, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami isi hati Tuhan bagi kami semua. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan berkekurangan, dan dengan kuasa Roh Kudus memampukan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab sebagai renungan kita dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5 dan ayat 10 nanti kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Bapak Ibu, maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersama-sama. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam Yahobu. Pagi ini kita bersuka cita karena Tuhan menolong kita, karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan renungan kita atau khotbah kita pada hari ini, yaitu tema yang tertuang di dalam perikop, yaitu dipanggil untuk mengasihi, berdasarkan Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Tema ini sangat menarik Bapak Ibu, karena mengingatkan kita tentang mengasihi. Berkaitan dengan itu, maka kita harus jujur di era di mana kita berada pada saat ini, bukan di dalam kita, tetapi di sekitar kita, dapat kita katakan bahwa mengasihi itu sudah mulai punah. Bahkan mengasihi sudah mulai mengalami degradasi atau kemerosotan. Sehingga yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
banyak suami kurang mengasihi istrinya, bahkan sebaliknya istri kurang mengasihi suaminya. Anak-anak kurang mengasihi orang tuanya, banyak yang melawan, membangkang dan sebagainya. Bahkan sebaliknya juga orang tua kurang mengasihi anak-anaknya. Bahkan di antara kita dengan sesama kita kurang memperhatikan, kurang peduli antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi, maka kata dasarnya adalah kasih. Kasih adalah sabar. Kasih adalah murah hati. Kasih adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Kasih menanggung segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan hal itu. Mengatakan kepada murid-muridnya dengan berkata bahwa semua orang engkau akan tahu bahwa engkau adalah muridku jikalau engkau saling mengasihi. Demikian juga Paulus mengatakan di jemaat Korintus, sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun aku bisa berbicara dengan bahasa roh, sekalipun aku bisa memindahkan gunung dengan iman yang sempurna, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, maka aku bukan orang berguna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kasih adalah fondasi dalam kehidupan kekristenan. Kasih adalah basic kita dalam menapaki kehidupan ini. Kasih ibarat fondasi. Kalau kita membangun rumah, kalau fondasi itu menempel di atas tanah, maka suatu saat ketika ada gempa, ketika ada badai, ketika ada angin, maka rumah itu rubuh, hancur, dan runtuh. Demikian juga kita. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka tak kala ada tantangan, tak kala ada pergumulan, tak kala ada rintangan, maka kita jatuh lalu menyalahkan diri, menyalahkan sesama, dan menyalahkan Tuhan. Tetapi jika kita memiliki kasih yang mengakar, kasih yang mendalam, ketika ada tantangan, rintangan, pergumulan, maka kita tetap teguh. Maka kita tetap yakin. Maka kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kasih? Mengasihi. Melalui perikop yang kita baca. Dalam perikop yang kita baca dapat kita gambarkan dalam segitiga. Allah mengasihi umatnya. Kemudian oleh karena Allah mengasihi umatnya, maka dia memanggil Yeremia. Lalu kemudian Yeremia mengasihi umatnya. Dalam gambaran itu, tetapi dalam panggilan Yeremia, ada yang sangat unik sekali. Yang perlu kita perhatikan dan implementasikan dalam kehidupan kita. Yaitu Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita. Maka Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Hal ini menunjukkan otoritas Allah. Hal ini menunjukkan kuasa Allah. Dia tahu past, present, future. Dia tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan dalam bacaan kita, dia tahu kehidupan atau sebelum terbentuk.
di dalam rahim ibunya. Makanya Tuhan sudah mengenal Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kuasa Tuhan. Tuhan tahu segala bentuk kehidupan manusia. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kehidupan manusia. Nah itu sebabnya, karena Allah tahu, karena Allah Maha tahu, maka kita semua, umatnya, menaruh pengharapan. Meletakkan kehidupan kita dalam kuasa Tuhan. Artinya tidak boleh kita mengandalkan diri sendiri. Tidak boleh mengandalkan kehebatan kita. Yang kita andalkan adalah hanya Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa bagi kita. Terkait dengan Allah mengenal Yeremia ini, maka berkaitan dengan kelemahan, berkaitan dengan kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia. Oleh karena Tuhan tahu kelemahan kekurangan Yeremia, maka Tuhan menyempurnakannya. Sehingga pada gilirannya pelayanan Yeremia menjadi sempurna karena Tuhan menyempurnakan dalam kuasanya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apapun kelemahan saya, apapun kelemahan saudara, apapun keterbatasan kita, ingat bahwa Tuhan akan menyempurnakannya bagi kita. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Ada boy alaw-alaw ita nasuk kekurangan ta, nasuk kelemahan ta, tetap tampil ita. Yang penting latihan. Pergi tampil mana lalu latihan, tu ahli ya kan? Tapi harus latihan. Bagian lainnya Tuhan yang menyempurnakan. Ada natailah niha solo kesok kelemahannya, sok kekurangannya, tahu ayah. Soalnya kita tinggal kita bagus sekali hadisah, bagus sekali tanah. Hailah kelemahan dia, ibalia bahan ceritanya bayi Sarabawa. Kalau tu balik mana defi punai, ibalia bahan ceritanya. Jangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Tetapi kelemahan kekurangan kita seperti yang dimiliki oleh Yeremia, maka Tuhan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu bukan hanya sebelum Tuhan membentuk Yeremia, sebelum Yeremia lahir, maka di bagian yang kita baca tadi bahwa Tuhan menguduskan Yeremia. Artinya di sini bahwa Tuhan memisahkan Yeremia dari kegelapan. Yeremia dipisahkan dari dunia kejahatan misalnya. Yeremia dipisahkan dari kegelapan, menarik kepada kekudusan hidup. Artinya ketika Allah sudah menguduskan Yeremia, maka tidak ada tempat dan ruang bagi kuasa lain untuk intervensi kehidupan Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menerima kita sekaligus menguduskan kita. Memisahkan kita dari kegelapan, memisahkan kita dari kedagingan, memisahkan kita dari kegelapan. Sehingga hidup kita kudus. Tapi kemudian kenapa hidup orang percaya sepertinya percaya tapi tidak kudus? Manusia diciptakan oleh Allah bukan seperti robot, tetapi memberi kebebasan untuk memilih yang terbaik dan yang tidak terbaik. Tetapi manusia memilih yang tidak terbaik, memilih atas kehendaknya dan pikirannya sendiri. Sehingga kehidupan kita yang tadinya kudus sudah diintervensi dengan kuasa-kuasa lain. Ada zalua. Sokenya bapak kedua.
Sokanya watiusa. Sokanya iri hati. Sokanya merendahkan orang lain. Sokanya meremehkan orang lain. Dan hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, memang hidup kudus susah. Tetapi kalau ada komitmen kita, maka kita minta Roh Kudus memampukan kita sehingga kita hidup kudus. Hidup benar dan selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yeremia lahir, bukan hanya menguduskan, tetapi di sini sudah kita baca tadi, menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Penetapan Yeremia bukan intervensi manusia, tetapi ini otoritas Allah memilih dengan mutlak bahwa Yeremia yang pantas melayani umatnya. Pilihan Yeremia lah di lobi-lobi. Bukan karena kerabat, bukan karena siapa-siapa, tetapi atas kehendak Allah memilih Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya. Tuhan telah memilih kita menjadi pelayannya. Itu adalah otoritas Tuhan. Lalu ketika kita memahami bahwa ini otoritas Tuhan, maka sesungguhnya lah, maka kita harus benar-benar di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebagai umatnya. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga kalau kita pelayan, maka kita harus sungguh-sungguh melayani pekerjaannya. Berdasarkan di dalam hati, bukan lip service, untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena yang menetapkan kita bukan manusia, tapi yang menetapkan kita adalah Tuhan. Maka dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pergilah, berbuahlah. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka juga Yeremia menanggapi panggilan daripada Allah. Lalu dia berkata apa? Tuhan Allah, aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Hal ini juga menunjukkan bahwa Yeremia ada sikap humble, ada sikap kerendahan hati. Aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Indah sekali pernyataan Yeremia ini. Dia tidak menunjukkan kesombongan, arogansi, tapi dia menunjukkan, ini aku Tuhan, dengan segala kerendahan hati, aku tidak bisa, karena aku masih muda. Alangkah indahnya, alangkah eloknya, jika kita memiliki sikap seperti Yeremia, sikap humble, kerendahan hati dalam kehidupan kita. Who am I? Siapa aku Tuhan? Aku tidak bisa, aku bukan siapa-siapa di matamu. Bapak Ibu Saudara, kasih menciptakan kerendahan hati. Kerendahan hati mengakui kelemahan, keterbatasan, kehebatan juga, kelebihan orang lain. Kita harus rendah hati. Karena kita bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu Yeremia diperintahkan oleh Tuhan. Jangan berkata engkau tidak pandai berbicara. Tapi pergilah. Kemana engkau kuutus. Dan sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani umatnya. Siapapun engkau melayani, dan sampaikanlah apa yang telah kusampaikan kepadamu. Di sini tergandung perintah dan respon yang sungguh-sungguh dari Yeremia. Dia terpanggil untuk melayani tanpa memilih-milih, tanpa mengkotak-kotakan, tanpa membeda-bedakan.
dia harus layani umat Tuhan. Demikian juga kita, umat Tuhan, pelayan Tuhan, melayani sesuai dengan respon Yeremia, panggilan hati untuk pergi tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih, tanpa mengkotak-kotakan. Sebab apa? Lenya Yehuda, ledabah Heleni, tidak ada orang bersunat, tidak bersunat, maka sama di hadapan Tuhan. Demikian juga kita sama di hadapan Tuhan. Siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Maka salinglah melayani berdasarkan kasih. Kasih menjadi desik dalam melayani. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setelah ada respon panggilan dan menerima, maka Tuhan di bagian terakhir menaruh perkataan firman di mulut Yeremia. Menaruh firman perkataan Tuhan di mulut Yeremia. Artinya adalah di mulut Yeremia adalah sabda Tuhan. Di mulut Yeremia adalah firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah sabda Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah juga sabda itu, firman itu sudah ditaruh di mulut kita? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepadanya, maka otomatis dia menaruh perkataannya, firmannya di mulut kita, di mulut saya dan semua kita. Itu sebabnya, oleh karena firman Tuhan itu sudah ditaruh di mulut kita, kita perlu penuh hikmat dan hati-hati. Karena di mulut kita adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan di mulut kita, maka perkataan kita membangun, memberkati, dan meneguhkan satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tetap firman Tuhan untuk membangun, memberkati orang lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kasih adalah basic, fondasi dalam kehidupan kita. Terakhir, so duma-duma. Tapi duma-duma adanya mungkin notakongo, bahkan notahafal. Tapi bahasa daerah. Kebetulan duma-duma uhale bahuda tengah baca Jakarta. Sehingga susah saya terjemahkan. So masih so sama sana no matua. No saya ikama definia ubang ubalu. Jadi sudah jodohnya ande badan niha. Lalu kemudian Bapak Ibu mulai badan niha babang ubalu selama sakabawa amatonga. Meno abai baluannya mengabuli ba Jakarta. Mi mengabuli ba Jakarta te nebawan ularugi Jakarta. Erosore ande manuru ira. Iohe dongannya nomege. Di situ buka radau nuna sabera benar nebawan ularugi Jakarta. Setiap sore manuru ira. Samu sama ke nobi alabu ira. Nobu alabu ira matono megi alabu ya badete aspal. Hoda fumadungannya ira alabu no megi makababa daso. Moso da matono megi moso iya idolo ya ihale hodanya ifizawa ya obaspal. I osi hodanya mungkin no lecet maifu. Tono guna dambu. Ya ko. Laran ubimo so dongannya dalabe merubah pada. Ia tu ya kedungannya ada matua. Ele alai dau gade. Ezo zabel o masio. Beru fagi o fana tu hoda meroi efizawa dau. Ezo zabel o masio. Yo no ge wala be. Lo ila palu da. Wa fana tu hoda. Babale ge utolo dau ge tola dau ge no lunas ke bapamu.
nahonra telubawa lebubua igo ita debt collector. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam percakapan itu, dalam ilustrasi itu, tidak ada nilai kasih yang sesungguhnya. Lebih masih udahnya merodongannya. Sama noso ceritanya tahu masih ada daripada hoda. Tapi ono matoda tidak ada nilai kasih yang sesungguhnya yang mengakar mendalam dalam kehidupannya. Itu sebabnya tema ini sangat menarik. Dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Keluarga, anak-anak, sesama kita, dan pelayanan kita. Demikian firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4, saya membacanya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Saya membacanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu, hamba-Mu telah sampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk mendalam lagi, sehingga kami lebih paham lagi dan lebih tahu lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sekali lagi, tanamkanlah dalam hati dan pikiran kami firman Tuhan ini. Atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.